Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Visualisasi Bangsa bersama saya, Gilang Rabianto dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Muara Enim. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan masing-masing. Halo, saya Eka Yulianti dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Muara Enim. Hai semuanya, saya Rita Inaya dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Muara Enim. Halo, saya Anggi dari Bagian Hukum Kabupaten Muara Enim. Halo semuanya, saya Fitriani dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Muara Enim. Oke, terima kasih rekan-rekan atas perkenalannya. Hari ini kita berkumpul untuk membahas diskusi nalar dan rasa, membedah sebuah tema fundamental terkait visualisasi bangsa sebagai stimulus rasa cinta dan tanah air. Kita akan berdiskusi mengenai bagaimana representasi visual dari negara ini, mulai dari kedaulatan fisik, kekayaan budaya, menjadi fondasi kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Mungkin untuk tanggapannya, kali ini saya akan meminta tanggapan Saudari Eka. Bagaimana sih menurut Saudari Eka terkait visualisasi bangsa sebagai stimulus rasa cinta tanah air? Baik, terima kasih Saudara Gilang. Penting untuk kita pahami bahwa visualisasi bukan sekedar aspek estetika semata yang hanya memanjakan mata kita saja, melainkan simbol wibawa negara. Saat kita melihat bendera merah putih berkibar di kancah internasional, itu adalah pernyataan visual tentang kedaulatan dan kehormatan bangsa yang merdeka. Oke, terima kasih atas pernyataannya. Saya sependapat, cuman bagaimana kalau kita kaitkan dengan kedaulatan dalam pembangunan fisik dan infrastruktur? Mungkin saya bisa bertanya kepada Naya. Menurut kamu, Saudari Naya, bagaimana sih kedaulatan dalam pembangunan fisik dan infrastruktur di Indonesia ini? Oke, Saudara Gilang, jika kita meninjau transformasi di wilayah perbatasan, seperti pos lintas batas negara atau yang disebut PLBN, kita tidak lagi melihat wajah pinggiran yang terabaikan. Karena secara visual, kemegahan bangunan tersebut adalah pernyataan bahwa negara hadir dan berdaulat hingga titik terluar. Pembangunan infrastruktur yang strategis seperti jembatan yang terbentang panjang dan transportasi yang kian modern memberikan pesan visual yang kuat bahwa Indonesia adalah negara atau bangsa yang visioner dan bergerak maju secara sistematis. Bahkan poin dari Mbak Naya tadi, secara sinematografi dan komunikasi visual, wajah Indonesia kini jauh lebih kompetitif. Dulu, narasi visual tentang Indonesia seringkali hanya berkutat pada sisi eksotisme tradisional atau kemiskinan. Namun kini, visualisasi yang muncul adalah harmoni antara kemajuan teknologi dan kearifan lokal. Ini adalah strategi branding bangsa yang krusial untuk menumbuhkan rasa percaya diri kolektif kita. Oke, kali ini saya akan meminta pendapat dari Saudari Fitri. Saat ini kan banyak visualisasi itu dikaitkan dengan identitas budaya sebagai kekuatan diplomasi. Bagaimana sih Saudari Fitri melihat pandangan ini? Bagaimana sih budaya ini divisualisasikan menjadi identitas nasional di era global ini? Baik, jika dari sisi budaya dan estetika, budaya adalah bahasa paling universal. Saat wastra Nusantara seperti batik dan tenun ditampilkan secara elegan di panggung dunia, kita sedang menunjukkan kecerdasan intelektual dan artistik leluhur kita. Ini bukan sekedar komoditas, melainkan manifesting dari filosofi hidup bangsa.
Rasa bangga berbangsa muncul ketika kita menyadari bahwa identitas visual kita dihormati sebagai warisan dunia yang tak ternilai. Oke, izin menambahkan sedikit, perlu kita garis bawahi bahwa keberagaman visual dalam masyarakat kita itu seperti perbedaan busana adat, hingga arsitektur rumah ibadah yang berdiri berdampingan secara harmonis, itu sebenarnya adalah visualisasi nyata dari Pancasila. Keberhasilan menjaga harmoni visual dalam kemajemukan ini adalah pencapaian bernegara yang sungguh luar biasa di mata dunia. Oke, menarik. Lantas, bagaimana jika kita sebagai seorang ASN yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat? Bagaimana kita mengkonversi rasa bangga yang muncul dari visualisasi ini menjadi sebuah aksi nyata dalam bernegara? Apakah apresiasi saja sudah cukup atau ada langkah-langkah konkret yang lainnya? Jika menurut saya belum cukup ya, karena bangga berbangsa harus diikuti dengan komitmen menjaga apa yang telah dibangun, merawat fasilitas publik, serta melestarikan lingkungan. Karena itu adalah bentuk konkret dari rasa hormat kita terhadap visualisasi kemajuan negeri ini. Ya, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk memproduksi konten-konten positif di ruang digital. Di era informasi ini, setiap warga negara adalah duta visual bagi negaranya. Memvisualisasikan sisi inspiratif dan prestasi Indonesia adalah cara kita memperkuat kedaulatan mental bangsa. Setuju, tapi satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, bangga bernegara berarti bangga menggunakan karya bangsa sendiri. Dengan mempromosikan produk lokal, kita sedang memperkuat narasi visual tentang kemandirian ekonomi Indonesia. Sebagai penutup podcast kali ini, saya minta dari masing-masing rekan-rekan untuk dapat menyampaikan satu pernyataan yang berkaitan dengan arti bangga berbangsa dan bernegara bagi diri kalian. Mungkin bisa dimulai dengan Saudari Eka. Oke, bagi saya bangga bernegara adalah menyadari bahwa kita adalah bagian dari sejarah besar yang sedang bergerak menuju kejayaan. Itu saja. Menurut saya, kebanggaan lahir dari pembangunan yang merata, yang memvisualisasikan keadilan bagi seluruh rakyat. Bangga berbangsa menurut saya berarti berani menunjukkan jati diri Indonesia dengan martabat tinggi di hadapan dunia. Kalau menurut saya, bangga berbangsa dan bernegara adalah cinta tanah air yang merawat keindahan identitas kita agar tetap abadi bagi generasi mendatang. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Ya. Mungkin sebagai penutup akan saya sampaikan, menurut saya, visualisasi bangsa adalah cerminan dari jiwa masyarakatnya. Mari kita terus memperindah wajah Indonesia melalui karya, prestasi, dan pengabdian. Saya, Gilang Rabianto, dan 4 orang rekan saya pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah!